Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suratman SPD. Saya adalah peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-6 Provinsi Banten tahun 2022. Fasilitator pendidikan guru penggerak kami adalah Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD. Pengajar praktik pendidikan guru penggerak kami adalah Ibu Desita Erpiani MPD. Bapak dan Ibu, salam guru penggerak, salam guru hebat. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata modul 1.3.A.9, di mana modul aksi nyata ini merupakan pengejawantahan atau pelaksanaan dari demonstrasi kontekstual berupa perancangan atau perencanaan, pelaksanaan, manajemen perubahan melalui inquiry apresiatif dengan alur bagja. Adapun perencanaan yang pernah kami buat adalah sebagai berikut. Jika kami fokus pada aksi yang akan kami lakukan, maka aksi tersebut adalah seperti tampak pada gambar. Sehingga secara umum, agenda yang harus kami laksanakan sesuai dengan alur bagja yang kami susun, paling tidak ada 5 rencana yang harus kami laksanakan. Pertama, bagaimana memfasilitasi gaya belajar dan pembelajaran menyenangkan. Strategi ini bisa dilakukan dengan menggunakan pembelajaran alur tandur sebagaimana yang kami pelajari pada buku Quantum Teaching. Dengan alur ini, maka gaya belajar terfasilitasi, kecerdasan majemuk juga terfasilitasi, juga menghasilkan pembelajaran menyenangkan. Tentunya alur tandur ini bukan satu-satunya alur yang bisa mengaktifkan gaya belajar, mengaktifkan kecerdasan majemuk dan pembelajaran yang menyenangkan. Banyak alur-alur lain yang bisa digunakan. Karena kami terbiasa dengan ini, maka kami menggunakan alur tandur. 2. Berkolaborasi dengan alumni dengan harapan mampu memberikan dorongan dan motivasi membuka wawasan murid tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan zaman. Alumni yang kami maksud adalah alumni yang sudah berkarir di industri sesuai dengan kapasitas dan keilmuannya, yaitu di bidang jurusan atau kompetensi keahlian elektronika industri. 3. Asesmen persepsi murid. Kami melakukan atau mensurvei persepsi murid tentang bagaimana sekolah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, serta guru yang menyenangkan. Termasuk pada akhirnya kami akan melakukan survei terhadap persepsi mereka. Melakukan survei persepsi murid terhadap kami sebagai guru yang mengampu mata pelajaran tertentu sesuai dengan kriteria guru yang menyenangkan yang mereka buat.
4. Meningkatkan daya dukung pembelajaran, dalam artian sarana dan prasarana dan peralatan praktikum yang senantiasa bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kualitas dan layanan pendidikan kepada murid-murid kami. 5. Penambahan kompetensi. Pada kompetensi keahlian elektronika, perubahan teknologi begitu cepat berkembang. Maka salah satu tantangan guru yang harus dijawab oleh kami adalah pertama, kami harus bisa mentransfer knowledge, mentransfer kompetensi, baik yang berupa soft skill maupun hard skill. Pada saat yang bersamaan, kami harus juga menambah kompetensi yang berhubungan dengan teknologi kekinian. Pertama, memfasilitasi gaya belajar anak atau memfasilitasi gaya belajar murid-murid kita. Gaya belajar peserta visual itu biasanya harus menampilkan sesuatu yang bisa dilihat. Ada tampilan, makalah, atau ada sesuatu yang ditulis di papan tulis, ada visualisasi. Prinsipnya ada yang bisa dilihat. Gaya belajar peserta auditorial, adanya diskusi, tanya jawab, cerita, atau nyanyian yang menenangkan atau menyenangkan mereka. Prinsipnya ada sesuatu yang bisa didengar. Sementara kinestetik, adanya latihan praktik, gerakan simulasi, alat peraga. Prinsipnya ada sesuatu yang mampu menggerakkan tubuhnya untuk beraktivitas. Gambarannya adalah, jika kita mengajar dengan cara visual saja, maka murid yang visual saja yang akan tertarik untuk mendengarkan dan mengikuti pembelajaran kita. Jika kita hanya menggunakan metode pembelajaran yang bersifat auditorial saja, maka hanya murid yang mempunyai gaya belajar auditorial yang mendekat dan mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Pun demikian, jika kita menggunakan cara atau metodologi pembelajaran yang hanya memfasilitasi kinestetik, maka murid yang akan datang dan ikut mengikuti pembelajaran adalah yang mempunyai tipikal gaya belajar kinestetik juga. Oleh karena itu, maka kewajiban guru adalah bagaimana memfasilitasi seluruh peserta pendidikan, seluruh murid yang ada di kelas kita dengan metodologi atau dengan gaya belajar yang terfasilitasi berupa auditorial, visual, dan kinestetik. Tentunya, pertama ini ada instrumen, yang kedua kita sudah terbiasa bagaimana cara mengidentifikasi anak-anak yang visual, auditorial, dan kinestetik pada aktivitas pembelajaran. Selain itu juga ada instrumen yang bisa digunakan untuk melakukan penilaian pada mereka. Contoh alur pembelajaran Tandur. Materi sensor aktuator fokus pada pembahasan sensor. Mata pelajaran yang mempelajari sensor dan aktuator adalah perekayasaan sistem robotik atau pengendali sistem robotik PSR. Menumbuhkan minat murid dengan cara membawa sesuatu yang menarik perhatian murid, misalnya perangkat trainal sensor dan cara bekerja sensor, sehingga murid penasaran apa yang akan dipelajari hari ini. Kemudian berikan pengalaman belajar dengan membuat sebuah pertanyaan pemantik, misalnya, pernahkah Anda ke mall, pernahkah Anda ke minimarket, atau apakah pintu di minimarket atau di mall merupakan sebuah pertanyaan pemantik. Misalnya, apakah kemudian Anda ketika ke mall, pintunya ada yang membukakan atau terbuka sendiri? Pun dengan minimarket. Apakah kemudian pada saat Anda masuk minimarket, ada bel yang berbunyi, apakah itu dipencet atau ditekan saklarnya oleh operator atau kemudian belnya berbunyi sendiri. Itulah kinerja sensor. Pada saat yang bersamaan, kita sebagai guru melempar sebuah kertas atau bola kertas kepada murid dan diharapkan kita kemudian memanggil nama murid tersebut supaya ada sebuah antisipasi. Jangan sampai kita melempar pada orang yang tidak siap melakukan antisipasi. Makanya lempar bola kertas kepada murid yang nampak lebih siap untuk menerima lemparan bola kertas tersebut. Misalnya, nama muridnya adalah Abdur, Abdur tangkap. Maka seketika Abdur akan menangkap. Ini adalah pengalaman belajar. Setelah kemudian bola kertas ditangkap, maka di sana dijelaskan oleh guru bahwasanya manusia mempunyai kemampuan sensorik sebagai alat proteksi. Begitupun peralatan listrik, dia butuh alat proteksi.
Kemudian berdiskusi syarat alat proteksi dan sensor. Selain itu, bisa kita juga berikan sebuah contoh yang lebih spesifik. Misalnya, ketika mata mendapatkan atau kemasukan barang asing seperti debu, maka kelopak mata dengan sendirinya akan tertutup dan mengeluarkan cairan supaya debu tersebut bisa dikeluarkan secara alami dari mata. Itulah salah satu alat proteksi atau sensor yang dimiliki oleh manusia. Begitupun dengan peralatan listrik, butuh sebuah peralatan proteksi, butuh peralatan sensor untuk mengamankan barang-barang dan peralatan. Demonstrasikan. Berikan kesempatan kepada murid untuk menyebutkan contoh-contoh sensor yang lainnya. Kalau perlu, bagaimana prinsip kerjanya? Didefinisikan, dijelaskan oleh murid. Ulangi, misalnya mengkristalisasi tentang syarat-syarat sensor, mulai dari kepekaan, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap perubahan suhu, kemudian real time bekerjanya, dan seterusnya. Rayakan, menyanyi, kemudian ada game, ada sesuatu yang meningkatkan minat pembelajaran mereka. Setelah minat mereka memuncak, maka tutup pembelajaran dengan doa yang singkat. Hal ini dimaksudkan supaya murid merasa emosinya sedang pada puncaknya, kemudian kita tutup pembelajaran, maka dia akan merasakan kok sudah ditutup pembelajaran, maka kita menjadi guru yang dirindukan di pertemuan berikutnya. Ini adalah contoh alur pembelajaran yang menggunakan alur tandur dari buku Quantum Teaching. Ini adalah dokumentasi kolaborasi dengan alumni. Kita berdiskusi dengan salah satu alumni dan beberapa alumni juga pernah berdiskusi, namun pada kesempatan itu belum terdokumentasikan dengan baik. Ini adalah alumni yang kebetulan kami undang untuk berdiskusi dan meminta untuk memberikan kuliah umum kepada murid kelas 12 khususnya, karena yang paling memungkinkan ruangannya adalah kelas 12 saja, maka kelas 12 saja yang kami proyeksikan untuk bisa mengikuti kuliah umum dari alumni yang bekerja di industri. Sayangnya belum sempat kami laksanakan karena jadwal mengikuti alumni yang bekerja di industri belum mendapatkan waktu yang kosong. Mudah-mudahan pekan kedua November sudah kami laksanakan. Berikutnya adalah survei persepsi murid tentang sekolah, pembelajaran, dan guru menyenangkan. Alhamdulillah mendapatkan 43 respons, terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas 12 Elektro 1. Namun pada grafik di sebelah kanan, itu siswa atau murid mengisi kelasnya dengan variatif. Ada yang menggunakan 12E1, 12 elektronika 1, ada juga 12 Elin 1, dan seterusnya, sehingga grafiknya begitu banyak. Yang sebelah kiri adalah grafik berdasarkan urutan nama respon peserta. Terkait dengan survei ini, maka pada survei dengan lembaran terakhir, kami menanyakan tentang persepsi pembelajaran yang menyenangkan dan guru yang menyenangkan menurut mereka itu seperti apa. Maka kami susun sebuah instrumen yang menanyakan bagaimana kami sebagai peserta pendidikan guru penggerak itu persepsinya dari siswa. Maksudnya adalah bagaimana kami sebagai seorang guru dalam benak siswa ketika melaksanakan pembelajaran. Maka ini hasilnya survei kepuasan pembelajaran. 43 respon dari siswa yang mengisi Google Form yang kami sebarkan. Jumlah murid di sekolah kami adalah 63 atau 65 orang antara jumlah tersebut. Dan yang mengikuti survei ini adalah 43 orang karena keterbatasan gadget dan alat komunikasi lainnya. Ini adalah 3 di antara 15 pertanyaan yang kami sampaikan kepada siswa. Yang pertama contohnya adalah, menurut Anda, apakah Bapak Rian Suratman menguasai mata pelajaran yang disampaikan? 83% mengatakan
sangat menguasai, 14% mengatakan menguasai. Pertanyaan nomor 5, apakah Bapak Rian mampu menjelaskan pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami? 58% mengatakan sangat mudah dipahami, 25% mudah dipahami, 14% cukup dipahami, yang 2,3% satu orang itu mengatakan kurang bisa dipahami. Contoh yang lain, apakah Bapak Rian Suratma memberikan penghargaan, misalnya ucapan terima kasih atau tepuk tangan pada murid yang mengerjakan soal latihan, baik benar ataupun salah pada jawabannya? Ini adalah bentuk penghargaan. 67% mengatakan iya, sering sekali. 20% mengatakan sering. 4% cukup. Mohon maaf, 9,3% cukup. Ada satu orang yang menjawab tidak. Ternyata satu orang yang menjawab tidak ini termasuk di pertanyaan nomor 1, nomor 5, dan nomor 14, dan di nomor 1 sampai 15 pada umumnya dia salah membaca instruksi. Dia membaca yang paling baik itu adalah nilainya 1. Ini terjadi pada salah seorang murid bernama Alif. Berikutnya, pemeliharaan dan penjagaan kebersihan. Adanya pemeliharaan dan penjagaan kebersihan dengan mengelompokkan murid menjadi beberapa kelompok untuk melaksanakan piket, termasuk dalam setiap praktikum kami merotasi murid supaya menjadi orang yang bertanggung jawab atau kelompok yang bertanggung jawab dalam melayani teman-temannya melakukan penyediaan bahan-bahan dan perlengkapan praktikum atau alat praktikum. Jadi ada satu kelompok yang piket dan kelompok yang lainnya ada yang menjadi toolman atau orang yang bertanggung jawab dalam menyediakan alat-alat praktikum. Kelas dan aktivitas pembelajaran. Bisa nampak di kelas cukup bersih. Setelah praktikum, semua kelompok wajib membersihkan kabinnya atau ruang praktiknya masing-masing. Sementara area di depan kabin itu dibersihkan oleh piket di kelas tersebut pada hari tersebut. Kelas dan aktivitas pembelajaran. Ini adalah pembelajaran berkelompok. Kelompok pertama ini menggunakan baju praktikum semua, sudah selesai dan sedang mencoba untuk melaksanakan atau menyelesaikan pemrograman. Yang menggunakan baju seragam putih itu sedang berdiskusi, sementara yang duduk itu sedang membuat sebuah pemrograman karena pelajaran yang kami bawakan berhubungan dengan pemrograman pada pengendalian mesin. Di sampingnya, ini adalah alat yang baru kami datangkan atau baru kami beli di kompetensi keahlian elektronika untuk meningkatkan kompetensi murid di elektronika industri. Sebetulnya alat yang di samping tersebut tidak ada dalam tujuan pembelajaran yang tersusun, namun sebagai bentuk dari pengejawantahan sinkronisasi kurikulum dengan industri, maka kami dari Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Cilegon kemudian mengupayakan pengadaan alat yang bernama Variable Speed Driver atau PSD, atau kalau sebagian mengatakan FSD, Frequency Speed Driver, ada juga yang mengatakan sebagai inverter. Ini sedang kami pelajari agar bisa diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas bersama siswa. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Salam guru hebat, salam guru penggerak.